Halo guys, ketemu lagi di channel gua Story Santai. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Oh ya, dan jangan lupa untuk santai sejenak hari ini sekedar untuk melepaskan stres, oke? Jadi kali ini gue pengen bagi informasi kembali kepada kalian semua. Jadi kali ini tentang kasus pembunuhan sadis yang tidak pernah terpecahkan sampai saat ini guys. Bahkan dalam kasus ini, temannya sendiri sampai-sampai sempat dijadikan tersangka guys. Karena mungkin dari pihak kepolisian kebingungan ya untuk mengungkap kasus ini. Walaupun pada akhirnya si temannya ini dibebaskan kembali karena memang tidak ada bukti ya. Nah, apa saja kasus-kasus tersebut yang tidak pernah terpecahkan sampai saat ini? So, inilah Story Santai. Yang pertama ada kasus Cleveland Turso Murder. Jadi dari Cleveland Turso Murder adalah pembunuh berantai tak dikenal yang paling menakutkan karena pembunuhan yang dilakukan sangat-sangat brutal. Dia juga dikenal sebagai Mad Butcher of Kingsbury Run. Dia membunuh 12 orang dari tahun 1935 hingga 1938. Jadi pembunuhan yang dilakukan itu dengan cara memotong-motong tubuh korbannya dan membuang jenazah mereka di lingkungan terpencil di Kingsbury Run, Amerika Serikat. Sebagian besar jenazah ditemukan tanpa kepala atau anggota badan, dan terkadang bagian tubuhnya ditemukan di tempat lain. Korban melibatkan 7 pria dan 5 wanita. Kebanyakan dari mereka berasal dari kalangan bawah, seperti wanita malam dan gelandangan. Sebagian besar dari korban dipenggal dan dipotong-potong guys. Korban laki-laki dikebiri dan perawatan kimiawi diterapkan pada tubuh korban tersebut. Kasus ini diselidiki oleh pengacara terkenal yang bernama Elliot Ness, yang saat itu menjabat sebagai Direktur Keamanan Publik Cleveland. Akan tetapi, pembunuhnya tidak pernah ditangkap hingga saat ini, dan itu menjadi kejahatan paling mengerikan dalam sejarah Cleveland, guys. Jadi artinya kasusnya tidak pernah terungkap ya hingga saat ini. Yang kedua ada The Monster of Florence. Il Mostro di Firenze dari Italia, seorang pembunuh berantai Italia yang juga dikenal sebagai The Monster of Florence. Membunuh 7 pasangan antara tahun 1974 dan 1985. Ini berarti pembunuhan tersebut telah memakan korban 14 orang secara keseluruhan, guys. Pasangan-pasangan tersebut dibunuh di perbukitan Florence saat mereka bercinta. Pada tahun 1974, pembunuhnya membunuh pasangan di perbukitan Florence dan merusak tubuh korban perempuannya. Pada tahun 1981, 2 pasangan lainnya dibunuh dengan cara yang sama. Dari tahun 1981 hingga 1984, 4 pasangan lain dibunuh dengan cara yang sama juga, guys. Pada saat itu, orang-orang merasa sangat takut dengan pembunuhan yang mengerikan tersebut. Pada tahun 1985, aksi pembunuhan ini berhenti. Kasus pembunuhan ini merupakan kasus investigasi kriminal terpanjang dan termahal dalam sejarah Italia. Namun, kasus tersebut memang tidak pernah terpecahkan sampai saat ini. Sekitar 100.000 pria diselidiki dalam kasus ini. Namun tetap pelakunya atau pelaku yang sebenarnya ini memang tidak pernah terungkap hingga saat ini, guys. Yang ketiga ada The Zodiac Killer. Zodiac Killer adalah salah satu pembunuh berantai paling mengerikan dalam sejarah Amerika Serikat. Aksinya yang penuh horor dilakukan pada akhir tahun 1960-an dan awal 1970-an di daerah Teluk San Francisco di California Utara. 4 dari pembunuhannya dikonfirmasi, tetapi dia juga mengklaim telah membunuh 37 korban. Namun ada 2 korban selamat dari tindakan keji si pembunuh ini, guys. Zodiac Killer dilaporkan mengirim beberapa kartu, surat, dan panggilan telepon yang mengejek kepada pers dan ke kepolisian Vallejo, California. Surat-suratnya terdiri dari pesan berkode, sandi, tiang, dan tanda tangannya yang berupa lingkaran dengan 2 garis tegak lurus di atasnya. Korbannya adalah pasangan muda dan supir taksi. Hal yang paling menghantui adalah dia tidak pernah tertangkap dan kasusnya tidak pernah terungkap hingga saat ini. Selanjutnya ada Jack the Ripper. Jack the Ripper adalah seorang pembunuh berantai tak dikenal yang aktif di distrik kriminal di London, Whitechapel. Pada tahun 1888,
Jack the Ripper biasanya menargetkan wanita malam yang tinggal dan bekerja di daerah kumuh East End of London. Jadi dia memotong leher korbannya dan mengambil organ dalamnya. Karena gaya pembunuhannya tersebut, diasumsikan bahwa si pembunuh ini memiliki pengetahuan anatomi atau bedah. Pembunuhnya diberi nama Jack the Ripper karena sifat brutal pembunuhan yang sangat intens. Dan pembunuhan itu tidak pernah terpecahkan dan pembunuhnya tidak pernah terungkap sampai saat ini. Selanjutnya ada The Lake Bottom Murder. Nah, yang terakhir ada The Lake Bottom Murder. The Lake Bottom Murder adalah salah satu kasus kriminal pembunuhan rangkap 3 yang paling misterius di Finlandia. Danau Badem terletak di pinggiran kota Espoo, Finlandia. Pada tanggal 5 Juni 1960-an, ada 4 remaja yang ingin dibunuh dengan kejam di dekat Danau Badem. Tetapi untungnya, seorang remaja yang selamat bernama Niels Wilhelm. Dan yang berhasil dieksekusi adalah 2 wanita dan 1 pria, yaitu Maela Irmeli Bjorkland dan Anatoli Kimaki. Keduanya berusia 15 tahun, dan korban laki-laki adalah pacar salah satu dari mereka, yaitu Seppo Antero Boisman. Saat kejadian tersebut, mereka sedang berkemah di dekat danau, antara jam 4 pagi sampai jam 6 pagi. Maela, Anja, dan Seppo terbunuh saat mereka tertidur, guys. Nah, mereka dibunuh dengan luka tusuk dan benda tumpul di kepala mereka. Niels selamat dari kebrutalan dan ditemukan di luar tenda dengan tulang wajah patah dan luka tusuk. Kemudian, sekelompok 4 anak laki-laki yang sedang mengamati burung pada saat itu melaporkan bahwa mereka melihat seorang pria pirang berjalan menjauh dari tempat itu setelah tendanya jatuh. Investigasi ekstensif dilakukan dan banyak tersangka telah diidentifikasi dalam kasus ini. Satu-satunya orang yang selamat, Gustafsson, ditangkap dan didakwa membunuh teman-temannya. Namun kemudian karena tidak ada bukti yang menyatakan bahwa dia bersalah sehingga dia dibebaskan. Dan sampai saat ini pelakunya tidak pernah teridentifikasi dan kasus tersebut tidak pernah terungkap, guys. Jadi itulah kasus-kasus pembunuhan yang sangat mengerikan dan sadis yang sampai saat ini tidak pernah terpecahkan oleh pihak kepolisian. So, kita berharap tidak ada lagi kasus-kasus yang seperti ini dan semua kasus bisa diselesaikan secara cepat. Dan semoga kalian enjoy dengan cerita ini dan bisa mengisi waktu kegabutan kalian. So, sampai jumpa di story santai berikutnya and bye.